Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa qala aidan alaikum bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, sungguh berbahagialah kita pada hari Jumat ini di bulan Sya'ban, karena dengan rahmat beserta karunia dan inayah Allah kita bisa hadir di masjid ini dalam upaya untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tentu nikmat ini sangat penting untuk kita syukuri. Begitu juga kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas bimbingan beliaulah sehingga kita bisa hidup seperti saat sekarang ini. Tanpa kehadiran beliau, kehidupan kita tidak bisa bayangkan akan seperti apa. Untuk itu kita harus senantiasa bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita bahwa hari Jumat ini Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu memiliki keutamaan dan kekhususan. Beliau mengatakan bahwa salah satu kekhususan hari Jumat itu karena sejak terbitnya fajar di hari Jumat, Allah telah mengutus malaikat untuk mendatangi masjid-masjid atau tempat-tempat di mana akan diadakan sholat Jumat. Tentu malaikat itu juga datang di masjid ini, di Masjid Nurul Jamil. Ketika malaikat itu sampai ke tempat tersebut, lalu dia berdiri di pintu-pintu masjid, lalu mengambil catatan dan penanya, kemudian mencatat jamaah yang pertama hadir di masjid itu hingga sang khatib memulai khutbahnya. Ketika khatib memulai khutbahnya, konon catatan malaikat mereka letakkan karena malaikat juga turut mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Mudah-mudahan di hari Jumat di bulan Sya'ban ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicatat oleh malaikat yang datang dari Arasy. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini di waktu yang sangat singkat, khatib mengajak untuk merenungkan ayat-ayat dan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang berkaitan dengan kejujuran. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kejujuran itu, pentingnya kita berinteraksi kepada orang-orang yang jujur dalam hidupnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu orang-orang yang jujur, atau menyertai bersahabat orang-orang yang jujur dalam hidupnya atau dalam keyakinannya. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang bentuknya mirip seperti ini.
yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyeru kita dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah praktek-praktek riba itu dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita, dalam jual beli kita. Kenapa didahului iman dan takwa? Karena itu adalah modal untuk meninggalkan praktek riba dalam kehidupan kita. Tidak mungkin itu terjadi dan terwujud tanpa iman dan takwa. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah juga mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan hendaklah engkau memperhatikan masa depan, masa esok, dan masa tua dan masa akhiratmu. Kalau kita tidak dasari iman dan takwa, boleh jadi yang kita pikirkan hanya masa tua kita, masa setelah pensiun. Tapi kita akan lupakan masa akhirat. Disitulah pentingnya iman dan takwa. Di dalam surat Al-Ahzab Allah juga mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar, yang berbobot. Kenapa? Iman dan takwa di situ adalah modal bagi setiap orang untuk tampil menjadi orang yang mengucapkan hal-hal yang baik, yang benar, yang berbobot. Tanpa iman dan takwa itu impossible. Kemudian di dalam surat At-Taubah yang kita bahas itu Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, itu seruan Allah yang paling halus, yang paling lembut di dalam Al-Quran. Allah menekankan kita untuk bertakwa, meningkatkan iman kita untuk sampai kepada tingkat takwa. Itu menunjukkan bahwa takwa itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan iman. Dan awal keimanan kita itu harus diawali dengan keislaman, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru naik kepada tingkat iman, baru meningkat lagi sampai ke tingkat takwa. Nah, kalau kita sudah bertakwa, Allah mengingatkan wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang jujur atau bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang benar hidupnya. Kenapa? Karena boleh jadi kita ini ahli masjid tapi belum tentu dijamin orang jujur. Boleh jadi kita sering berzikir, baca Quran, hataman Al-Quran, tetapi kita agak sulit untuk bersifat berlaku jujur atau berbicara jujur dalam kehidupan kita. Boleh jadi jidat kita hitam, bersujud kepada Allah setiap saat dan on time, tetapi belum tentu kita bisa bersikap jujur terhadap diri kita, kepada Tuhan kita, kepada Nabi kita, kepada keluarga kita. Dan banyak lagi. Banyak orang yang populer, hebat, tapi popularitas yang mereka dapatkan bukan dari kejujuran. Dan mungkin juga banyak orang yang jadi ilmuwan atau pejabat dalam kehidupan kita ini, dia meraih cita-cita itu jadi pejabat, jadi orang hebat, tapi mungkin bukan dengan cara kejujuran. Itulah sebabnya sehingga Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, kunu ma'as shadiqin. Kenapa? Satu ketika Rasulullah SAW di Baitul Aqabah, kedua di Mina, orang-orang Yatsrib datang kepada Rasulullah SAW. Orang Yatsrib ini adalah Madinah saat ini. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, nama kota ini diganti oleh Rasul menjadi Madinah, karena Yatsrib itu adalah jelek artinya, bisa diartikan orang yang telanjang. Maka Nabi mengganti menjadi Madinatun Nabawi. Nah, ketika terjadi Aqabah,
kedua di Mina, datanglah orang-orang Yatsrib kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang Yatsrib itu berkata, "Ya Rasul, saya ingin membangun Madinah menjadi kota yang bermartabat, kota yang hebat, kota yang makmur. Kira-kira kunci-kunci apa yang Anda berikan kepada kami untuk menjadikan kota Madinah itu kota yang berwibawa, ya Rasul?" Maka Rasulullah SAW tidak panjang teorinya, tidak panjang perdebatannya, tapi Nabi mengatakan, "Allah tusyrik billah," jauhkan segala bentuk kemusyrikan dari orang-orang Madinah itu, engkau akan sukses membangun kota Madinah. Dan setelah kemusyrikan, Rasulullah SAW mengatakan, jangan bangun kota Madinah di atas kebohongan. Artinya, jujurlah kamu membangun kota Madinah dengan baik, maka Madinah itu akan jadi makmur, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi salah satu kunci kesuksesan bangsa itu, negara itu, kalau bangsa itu menjadi jujur membangun negaranya. Dan tidak ada satupun negara yang makmur dalam kehidupan kita ini yang dibangun dari kebohongan. Selama bangsa kita itu masih banyak kebohongan-kebohongan di dalamnya, jangan harap bangsa kita itu akan menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Disitulah pentingnya kejujuran. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, salah satu kunci kesuksesan kepemimpinan Nabi, dan sahabat tidak curiga kepada Rasulullah SAW, dan orang-orang bisa mendengar dakwah Nabi SAW karena sejak kecil beliau sudah dikenal orang yang jujur, dan tidak ada satupun orang yang mengatakan Nabi itu pernah berbohong. Baik keluarganya, sahabatnya, orang yang beriman atau orang yang membencinya sekalipun tidak pernah mengatakan Muhammad itu adalah tukang bohong. Dan setiap ada orang yang mengatakan Muhammad itu tukang bohong, dia tidak bisa membuktikan teorinya itu. Mungkin juga sekarang ini banyak orang-orang barat, peneliti-peneliti barat terhadap Islam, orientalis, yang menuduh atau mengungkap kembali, dan dia mau mengatakan Muhammad itu tukang bohong, tetapi teorinya itu tidak lama setelah itu runtuh semua, tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena memang sulit dibuktikan. Itulah kunci kesuksesan kepemimpinan Nabi. Itulah kunci kesuksesan dakwah Nabi SAW, dibangun dari kejujuran. Rumah tangga yang kita bangun, kalau kita tidak bangun dari kejujuran, maka itu adalah lubang-lubang kehancuran yang kita bangun dalam membina rumah tangga. Ketika kita mengerjakan satu pekerjaan, lalu kita lakukan itu dengan kebohongan bukan kejujuran, maka kalaupun kita untung, itu hanya untung bersifat sementara, tetapi ujung-ujungnya itu adalah kehancuran. Kenapa? Karena kita sedang menggali lubang kehancuran diri kita sendiri. Dan itu yang banyak terjadi. Banyak orang-orang sekarang ini tampil di TV, tampil di Facebook, tampil di Twitter seperti orang-orang kaya, tetapi ternyata kekayaan yang mereka dapatkan itu dari kebohongan, bukan dari kejujuran. Maka kita lihat bangsa sekarang ini, di dunia ini, ada orang yang pernah melakukan penelitian bahwa salah satu bangsa yang paling makmur di dunia ini bukanlah bangsa yang berlabel Islam, tetapi Denmark dan New Zealand. Ketika diteliti apakah Denmark dengan New Zealand itu makmur, sedikit koruptornya, tidak ada pelecehan seksual minim, kemudian di situ kita tidak jumpai hal-hal yang seperti dalam kehidupan kita. Orang-orang beranggapan bahwa boleh jadi karena orang-orang Denmark dengan New Zealand itu adalah orang-orang ilmuwan. Tapi ternyata setelah diteliti, kehidupan orang Denmark bisa makmur, bisa merasa nyaman hidup di negaranya bukan karena adanya ilmuwan-ilmuwan itu, tetapi
mereka jujur dalam berbangsa, jujur dalam bertetangga, jujur dalam hidupnya. Dari situlah dia merasakan kenyamanan. Dia merasakan bahwa negaranya itu adalah negara yang betul-betul dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan oleh rakyatnya. Kenapa? Karena di negaranya itu dibangun dengan kejujuran dan rakyatnya pun hidup dengan jujur. Itulah kunci kesuksesan dia. Padahal kalau kita lihat negaranya itu hampir dekat dengan kutub utara, malamnya lebih panjang daripada siangnya, nggak semakmur dengan kehidupan kita atau negara kita. Banyak pohon-pohonan, baik di darat subur, di laut juga subur, di udara juga luar biasa. Tetapi bedanya kejujuran. Mungkin saja kita bisa berteriak-teriak di pinggir jalan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, tapi belum tentu kita jujur di saat itu. Karena boleh jadi kita berteriak Allahu Akbar, la ilaha illallah di pinggir jalan karena kita baru terima nasi bungkus, bukan karena kejujuran dari la ilaha illallah itu atau takbiran itu. Akhirnya apa? Tidak ada manfaatnya. Itulah sebabnya sehingga satu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang mau masuk Islam. Apa kata laki-laki itu? Ya Rasul, u'minu bika, saya ingin beriman kepadamu ya Rasul. Tapi sepanjang perjalanan saya sampai menemui engkau ya Rasul, banyak orang yang memberitahukan kepada saya ya Rasul bahwa engkau itu melarang minum khamr, mabuk-mabukan. Engkau melarang zina, engkau melarang korupsi, mencuri, dan engkau juga melarang berbohong. Sementara 4 penyakit ini ada semua di dalam diri saya ya Rasul, dan sulit saya tinggalkan. Seandainya Rasulullah SAW bisa menunjukkan satu saja dari 4 itu, dari 4 kebiasaan saya ya Rasul, engkau minta supaya saya tinggalkan satu saja, maka saya akan masuk Islam ya Rasul, saya akan beriman kepadamu ya Rasul. Apa jawaban Rasul? Apakah Rasul melarang dia minum khamr? Apakah Rasulullah SAW melarang dia berzina? Apakah Rasulullah SAW melarang dia mencuri atau korupsi? Rasul hanya mengatakan utruk al-kadhib, tinggalkan bohong, jadilah kamu orang yang jujur. Maka langsung dia masuk Islam di saat itu. Setelah itu dia berpisah dengan Rasul. Ketika dia kembali ke rumahnya, dia lihat teman-temannya mabuk-mabukan. Dia juga ingin ikut mabuk-mabukan. Ketika dia lihat temannya bawa perempuan, dia juga ingin ikut melakukan hal itu. Ketika dia lihat teman-temannya mengambil barang orang, dia juga ingin ikut melakukan itu. Dan ketika temannya berbohong, dia juga masih ingin melakukan itu. Tapi apa yang dia pikirkan? Kalau saya ikuti teman-teman saya itu, saya mabuk-mabukan, saya berzina, saya mengambil hak orang, apa kata Rasul? Dan apa yang harus saya jawab ketika saya ketemu Rasul? Si fulan, kamu datang dari mana saja? Apa saja yang baru kamu lakukan? Kalau saya berbohong kepada Rasul, maka saya akan berdosa kepada Rasul. Tapi kalau saya terus terang kepada Rasul, saya akan malu dan mungkin saja saya akan dihukum sesuai dengan ajaran Islam. Akhirnya dengan modal kejujuran itu, semua watak jeleknya itu berubah. Dia tidak mencuri, dia tidak berzina, dan dia tidak mabuk-mabukan. Disitulah esensi kejujuran. Maka kejujuran ini adalah kekuatan spiritual, kekuatan dalam diri kita, kekuatan membangun rumah tangga kita, dan kekuatan membangun bangsa kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kaum muslimin dan Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang pertama tadi kita telah mendengarkan beberapa nasihat
yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Tentu apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasul dalam hadisnya perlu kita renungkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jujur, pribadi yang jujur, keluarga yang jujur, bangsa yang jujur, atau ilmuwan yang jujur, apapun profesi kita. Untuk itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Sya'ban sampai masuk bulan Ramadan kita diberi kekuatan untuk memperbaiki akhlak kita, moral kita, dan mendidik, membimbing diri kita menjadi manusia yang jujur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al lana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits wa min adzabika nastajir. Rabbi anzilni munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbi anzilni munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Allahumma ja'alna minal ladina amanu wa amilus solihat. Allahumma ja'alna minal ladina amanu wa amilus solihat. Allahumma ja'alna minal ladina amanu wa amilus solihat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.